Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-18 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada pertemuan ini kita akan membaca tentang makna al-iman billahi azza wa jalla yang sebelumnya telah kita baca pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, itu penjelasan penulis tentang makna iman secara umum. Maka pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan satu persatu perincian dari makna iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Beliau mengatakan di sini pada halaman ke-19 dari buku kita, ma ma'na al-imani billahi azza wa jalla, apa makna iman kepada Allah azza wa jalla. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, huwa tasdiqul jazimu min samimil qalbi biwujudi dzatihi ta'ala alladhi lam yusbaq bididdin wa lam yu'qab bihi, huwa al-awwalu falaysa qablahu syai'un wal akhiru falaysa ba'dahu syai'un wal zahiru falaysa fawqahu syai'un wal batinu falaysa dunahu syai'un hayyun qayyumun ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa tauhiduhu bi ilahiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Beliau menjelaskan makna iman kepada Allah Ta'ala, huwa tasdiqul jazim, adalah at-tasdiq, pembenaran al-jazim, yang kuat, yang kokoh, yang didasari oleh keyakinan yang sangat-sangat kuat, yang tidak kemasukan sedikit pun keraguan, min samimil qalbi, dari hati yang terdalam, biwujudi dzatihi, ini pembenaran yang kuat tentang adanya zat Allah Ta'ala alladzi lam yusbaq bididdin, yang tidak didahului dengan lawannya. Yang dimaksud dengan lawannya di sini adalah lawan dari wujud tersebut, yaitu al-adam, ketiadaan. Jadi kita mengimani, kita membenarkan tentang adanya Allah Ta'ala, adanya zat Allah Ta'ala yang tidak pernah diawali dengan ketiadaan. Walam yu'qab bihi, dan tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Dan ini merupakan satu bagian dari 4 kandungan yang harus kita imani dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengimani adanya Allah Ta'ala, mengimani keberadaan Allah Ta'ala dengan keberadaan yang sempurna, di mana tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Huwal awwalu falaysa qablahu syai'un, maka dialah Allah Ta'ala al-awwal, yang maknanya adalah falaysa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum dia, Allah Ta'ala, karena dialah yang pertama. Wal akhiru falaysa ba'dahu syai'un, dan dialah yang akhir, yang maknanya falaysa ba'dahu syai'un, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Maksudnya dialah Allah Ta'ala yang paling awal dan dialah yang paling akhir, ya, yang tidak pernah tiada sama sekali, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Keberadaan Allah Ta'ala adalah abadi, selama-lamanya, azali dan abadi. Naam. Wallahiru falaysa fawqahu syai'un, dan dia Allah Ta'ala al-zahir, falaysa fawqahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah Ta'ala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala adalah al-zahir, yaitu sesuatu yang tidak ada lagi sesuatu pun di atasnya. Wal batinu falaysa dunahu syai'un, dan dia adalah al-batin, yaitu sesuatu dia adalah al-batin, yaitu yang tidak ada sesuatu pun di bawahnya atau yang lebih dekat darinya. Hayyun qayyumun, dialah yang maha hidup, yang maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan ini makhluk-makhluk yang ada. Dialah Allah Ta'ala al-qayyum, ya, yang berdiri dengan sendirinya dan mengurusi seluruh makhluknya, sehingga seluruh makhluk itu sangat-sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada makhluk kecuali dengan
Allah Ta'ala yang mengadakan makhluk tersebut. Dan tidak mungkin makhluk itu bisa bertahan kecuali dengan diberi pertolongan ataupun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, bahkan seluruh makhluk itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahadun Samadun, dialah Allah Ta'ala Ahadun, yang esa, yang tunggal, yang sendirian. Samadun, yang menjadi sandaran dari seluruh makhluknya. Semua makhluk kebutuhannya senantiasa yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah Ta'ala lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Yani Allah Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak memiliki yani orang tua, ya, karena Allah Ta'ala dia adalah tunggal yang tidak membutuhkan itu semua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menjadi kufuwan, yang menjadi setara, menjadi yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan akan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu zat yang tunggal, yang tidak membutuhkan yang lainnya. Dan bahwasanya adanya Allah Ta'ala, eksistensinya Allah Ta'ala itu bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena diadakan oleh yang lain. Dan Allah sama sekali tidak akan binasa, sama sekali tidak akan dikenai dengan ketiadaan. Nah, inilah bagian yang pertama dari al-iman billahi azza wa jalla. Kemudian yang kedua, wa tauhiduhu bi ilahiyatihi. Dan termasuk makna iman kepada Allah Ta'ala adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ilahiyahnya, yaitu dengan hak Allah Ta'ala untuk diibadahi, untuk disembah, untuk diserahkan seluruh yakni perbuatan hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah warububiyatihi, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala dengan rububiyahnya, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam yakni kekuasaannya terhadap seluruh makhluk, di mana seluruh makhluk itu diurusi oleh Allah Ta'ala, seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wa tauhiduhu bi asma'ihi wa sifatihi, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak ada satupun yang mampu menyamai Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Inilah makna iman billahi azza wa jalla. Inilah makna mengimani Allah azza wa jalla, yang di sana mengandung 4 hal yang harus kita imani, ya. Yang pertama adalah mengimani akan keberadaan Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala dengan keberadaan yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah mengimani hak Allah Ta'ala untuk diibadahi, dan ini adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menyendiri di dalam mengurusi seluruh makhluknya, dan ini adalah tauhid rububiyah. Dan yang keempat adalah mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Nah, kemudian setelah beliau menjelaskan tentang mana iman billahi azza wa jalla secara global ini, jadi maksudnya yang mencakup 4 perkara tersebut, maka beliau menjelaskan satu persatu dari sebagian dari kandungan makna tersebut. Yang pertama adalah tentang tauhid ilahiyah. Maka beliau mengatakan, ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu yang dimaksud dengan tauhid ilahiyah? Tauhid ilahiyah, yang terkadang istilah ini disebut juga dengan tauhid uluhiyah atau dengan tauhid al-ibadah. Tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah ini disebut dengan demikian karena disandarkan kepada Allah Ta'ala yang memiliki sifat ilahiyah ataupun sifat uluhiyah, yaitu haknya Allah Ta'ala untuk diibadahi. Adapun terkadang disebut dengan tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah, karena ini ditinjau dari bahwasanya ibadah seluruh hamba itu harus ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Hanya Allah Ta'ala yang berhak mendapatkan peribadahan dari hamba-hambanya, dari makhluknya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tauhid al-ilahiyah? Tauhid al-ilahiyah, dia adalah, kata beliau, huwa ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinati qawlan wa amalan, wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana. Yang dimaksud dengan tauhid ilahiyah adalah ifradullah,
yaitu mengesahkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Azza wa Jalla bi jami'i anwa'il ibadah, dengan seluruh macam-macam ibadah, al-zahirati, yang lahiriah, wal batinati, ataupun yang batinah atau yang batiniyah, ya, qaulan wa amalan, baik itu yang berupa ucapan ataupun yang berupa amalan, ya. Maksudnya adalah kita menjadikan tujuan kita di dalam ibadah-ibadah kita, baik yang lahiriah ataupun yang batiniyah, baik yang berupa ucapan ataupun amalan, itu semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada seorang pun makhluk, tidak ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Dan termasuk makna dari tauhid ilahiyah ini dan tidak bisa lepas darinya adalah nafyul ibadati an kulli ma siwallah, meniadakan peribadahan dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala, kainan mangkana, siapapun orangnya itu, ya. Siapapun yang menjadi objek dari ibadah tersebut, apabila itu adalah selain Allah Ta'ala, maka harus ditiadakan ibadah tersebut, ya. Objek yang harus diibadahi, yang harus kita ibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja. Sehingga peribadahan kepada selain Allah Ta'ala, siapapun itu, baik itu seorang nabi, seorang yang saleh, ataupun para malaikat sekalipun, maka tidak berhak mendapatkan peribadahan dari kita, ya. Sehingga di sini dari penjelasan Syekh ini kita memahami bahwasanya tauhid ilahiyah memiliki dua rukun. Tauhid ilahiyah ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah menetapkan bahwasanya peribadahan itu hanyalah untuk Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah meniadakan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Rabbmu, ya, telah menetapkan, yaitu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar, yaitu janganlah kalian beribadah kepada suatu pun kecuali hanya kepada Allah saja, ya. Dari kalimat ini, alla ta'budu illa iyyah, mengandung makna sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tadi, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita menjauhi dan meniadakan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung dua rukun ini, rukun penetapan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja, dan peniadaan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Ini merupakan penetapan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun kepada Allah. Dan ini merupakan peniadaan ibadah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah, illa ana, kecuali hanya aku saja. Nah, dari kalimat ini, la ilaha illa ana, firman Allah Ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Inilah makna dari tauhid ilahiyah, yaitu kita menetapkan bahwasanya ilah yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja, dan kita meniadakan ini hal tersebut, yaitu hak untuk diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, maka ibadahlah kamu kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ayat ini disebutkan dalam surat Thaha ayat 14, sedangkan ayat yang sebelumnya adalah surat An-Nisa ayat 36, dan yang sebelumnya lagi ada dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain masih banyak lagi yang menjelaskan tentang makna tauhid ilahiyah ini. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza qad wafat bihi syahadatu alla ilaha illallah, dan ini, yaitu makna ini, makna tauhid ilahiyah ini telah memenuhi makna tauhid ilahiyah ini adalah syahadat alla ilaha illallah. Jadi maknanya, maksud beliau di sini adalah bahwasanya syahadat kita la ilaha illallah, maknanya tidak lain adalah kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyahnya. Ini yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu kita menetapkan ibadah kepada Allah Ta'ala saja, dan meniadakan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi inti dakwahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para rasul yang lain, di mana mereka menegakkan kalimat la ilaha illallah, yaitu
memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan merupakan makna la ilaha illallah, ya, bukan merupakan makna la ilaha illallah bahwasanya kalimat ini bermakna tidak ada khaliq yang mencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya. Bukan itu makna dari kalimat la ilaha illallah, walaupun itu adalah kalimat yang benar, bahwasanya tidak ada khaliq, tidak ada pencipta melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Itu merupakan kalimat yang benar, tetapi bukan itu yang menjadi makna dari kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang menjadi makna dari kalimat la ilaha illallah adalah apa yang disebutkan di sini tadi, bahwasanya kita tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian setelah kita mengetahui tentang makna tauhid ilahiyah, ya, yang di sana terkandung dua rukun, yaitu penetapan dan peniadaan, ya, maka di sini kita harus mengetahui lawan dari tauhid ilahiyah ini, yang itu harus kita tiadakan, ya, yang itu harus kita tiadakan. Maka apa itu lawan dari la ilaha illallah, lawan dari kalimat lawan dari tauhid ilahiyah? Beliau mengatakan ma huwa dhiddu tauhidil ilahiyah, apa itu lawan dari tauhid ilahiyah? Maka beliau menjelaskan dhidduhu asyirku, lawannya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dalam peribadahan kepada selain Allah Ta'ala, atau menyekutukan sesuatu kepada Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa huwa naw'ani, syirkun akbaru yunafihi bil kulliyati wa syirkun asgharu yunafi kamalahu. Dan kesyirikan itu ada dua macam, yaitu syirik besar. Yang pertama adalah syirik besar, yang itu bisa meniadakan tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah secara menyeluruh. Artinya apabila seseorang melakukan syirik besar, maka dia telah kehilangan tauhidnya secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil, yunafi kamalahu, yang meniadakan kesempurnaan tauhid ilahiyah tersebut. Artinya seseorang yang melakukan syirik asghar, maka tauhidnya kepada Allah Ta'ala itu masih ada, tetapi tauhidnya tersebut tidak sempurna, karena dia telah ditentang atau telah dikotori oleh kesyirikan kepada Allah Ta'ala dalam syirik yang kecil ini. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan yang ke-18 ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala, membahas tentang perincian dari apa yang dimaksud dengan syirik besar dan apa yang dimaksud dengan syirik asghar, insyaallah taala. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.